bisa meluangkan waktu bersama-sama dengan kami di sini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif terkait dengan salah satu program dan menjadi tugas bagi kami di calon guru penggerak angkatan 10. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan diseminasi ini. Sebelum kita memulai kegiatan diseminasi, terlebih dahulu kami memohon kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan arahan kepada kita semua terkait dengan kegiatan dan program yang berlangsung pada hari ini. Jadi kami mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin, telah memberikan support kepada kami untuk bisa melakukan kegiatan pada hari ini. Oleh karena itu kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan arahan kepada kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina di SMA Negeri 24 ini, yang seyogianya saya sangat mengharapkan kehadiran semua sebenarnya di tempat ini. Ya, itu di awal. Kenapa? Karena di rapat perencanaannya kita rapat besok, sebenarnya saya berharap diikutkan kegiatan ini, ya, supaya hasilnya ada nanti. Dan saya sangat berharap kita semua ikut terlibat di dalamnya, ya. Karena ini berkaitan dengan budaya positif. Namun sebelumnya saya berucap alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan ke kita, sehingga kita bisa bertemu di ruangan kita ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif oleh teman-teman kita di calon guru penggerak yang pada dasarnya tujuannya ikut menciptakan sekolah yang nyaman untuk kita mengajar peserta didik kita belajar. Itu intinya demi mewujudkan cita-cita pendidikan di sekolah. Ya. Salah satunya sekolah yang yang nyaman dalam proses belajar mengajar. Itu terutama, ya, itu salah satu perwujudan dari budaya positif itu yang biasanya di kita itu terwujud di tata tertib, ya, tapi agak-agak salah satu perwujudannya mungkin di tata tertib, tapi ada 3 unsur di dalamnya yang mungkin agak-agak jauh dari tata tertib itu, ya. Karena tata tertib biasanya dia langsung hukumannya, gitu ya. Kalau ini hukuman yang ada itu diupayakan tidak membuat tidak membuat peserta didik kita tidak nyaman, ya, merasa tertekan, ya. Mudah-mudahan tata tertib kita selama ini itu tidak membuat siswa kita tertekan. Makanya
saya sangat berterima kasih ya, karena kita mau dilibatkan semua ya oleh teman-teman kita yang di calon guru penggerak ini, mau melibatkan kita semua di kegiatan seperti ini, sehingga kedepannya kita bisa mewujudkan yang awalnya di kelas kita hanya bisa membuat kesepakatan kelas ya, yang mungkin nantinya bisa berwujud kesepakatan sekolah ya, wujud kesepakatan sekolah yang salah satunya bisa menjadi bagian dari tata tertib itu ya, atau bisa kita jadikan sebagai peraturan akademik ya. Nah itu semua itu nanti akan terwujud dengan baik. Mudah-mudahan di diseminasi ini benar-benar kita dapatkan pengetahuannya nanti, dan insya Allah di pertemuan-pertemuan kita berikutnya, apakah di rapat nantinya kita akan bahas ulang sekaligus munculkan ide-ide kita terkait dengan kesepakatan sekolah itu ya, atau bahkan menjadi peraturan akademik kita. Jadi saya sangat berharap ikuti Bapak Ibu apa yang menjadi harapan teman-teman kita hari ini, dan insya Allah itu juga menjadi harapan saya sebagai pimpinan di tempat kita ini, yang pastinya supaya kita bisa sama-sama membuat lingkungan kita ini nyaman dengan dengan membiasakan budaya-budaya yang dianggap positif nanti, terutama di salah satunya misalnya di kedisiplinan. Kedisiplinan itu bisa terbina melalui kesepakatan kelas, gitu ya. Ini terkait ini hanya itu barangkali yang bisa saya bahas untuk secara mendalamnya. Insyaallah nanti teman-teman kita di calon guru penggerak ini, termasuk guru penggerak kita ya, Pak Samsurya, itu mungkin nanti yang akan termasuk membagikan ilmunya terkait budaya ini ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk terlibat di kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuannya itu bisa tercapai. Ya, saya sangat harapkan mungkin ketiga teman kita ini hari ini beliau yang memberikan ke kita, beliau yang mengingatkan ke kita. Tapi mungkin sepekan kemudian, sebulan kemudian, kita yang mengingatkan kembali bahwa kita pernah menyampaikan begini. Bagaimana kalau kita melakukannya, gitu ya. Jadi kita minimal acara ini menjadi salah satu ajang untuk kita saling mengingatkan, ya. Jadi kita mendapatkan ilmu yang baru mungkin nantinya, tapi kedepannya akan menjadi bahan ingatan untuk teman-teman kita, ya. Baik Pak Samsurya, ketiga calon guru penggerak kita, itu supaya apa yang kita terima hari ini, yang kemungkinannya itu bisa terlupakan di seminggu kemudian, itu kita kembali yang mengingatkan. Itu minimal pengharapan saya, itu pribadi saya mengharapkan seperti itu, karena saya sendiri kadang hari ini saya sampaikan, mungkin besok saya sudah lupa. Alhamdulillah teman-teman kita selalu mengingatkan saya bahwa ada begini rencana hari ini di hari Rabu. Teman-teman kita mengingatkan saya bahwa ada kegiatan di hari Rabu, maka Pak Sahrudin memajukan ke hari ini, gitu ya. Dan saya memang sangat mendukung untuk kegiatan seperti ini. Bahkan kemarin saya mengajukan untuk undang orang tua kalau perlu supaya ada hasil, tapi apa daya, gitu ya.
Jadi kita lah, siapapun kita yang hadir di sini, saya berharap upayakan nggak usah kita semua, dan minimal ada yang bisa kita ingatkan nantinya. Ya, ada yang bisa kita ingatkan. Kalau di antara kita ini ada yang lupa bahwa ada begitu dulu, dan kita sudah sepakati, ya, dianggap baik dan sangat baik untuk dilakukan di sekolah kita. Itu saja barangkali, Bapak Ibu. Saya iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah telah memberikan arah kepada kita semua. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami tetap sangat mengharapkan dukungan kita semua untuk mempersamai kami dalam kegiatan ini, terutama dalam hal penyampaian diseminasi budaya positif. Apa yang disampaikan tadi Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan kami bertiga selaku calon guru penggerak yang berada di angkatan 10, saya Sahrudin, kemudian Pak Adi Husni Mubarak, kemudian Pak Supriyadi, bisa memberikan nilai tambah untuk kita berbagi pengalaman, walaupun kami menyadari bahwa mungkin ada di antara Bapak dan Ibu itu sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk pengembangan di sekolah kita. Kita sekali lagi berkolaborasi untuk bisa membangun sekolah ini menjadi lebih baik. Saya kira itu sebagai bagian daripada pembukaan kegiatan kita, Bapak Ibu sekalian. Sebelum diseminasi kemudian ini kita lanjutkan, mungkin ada tambahan Pak Andi Husni, ya kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan diseminasi positif di lingkungan sekolah kita. Ini merupakan salah satu yaitu ternyata budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi apa yang akan saya lakukan di sini, yang saya akan lakukan adalah menyebarkan pemahaman, pengalaman, dan penerapan budaya positif pada rekan guru SMA Negeri 24 Bone. Adapun disiplin positif yang dimaksud di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Yang pertama, terkait dengan disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti disiplin itu? Kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Jadi kita semua pasti sudah terbiasa atau sudah sering mendengar kata disiplin. Nah, apa yang terbayang di benak kita Bapak Ibu terkait dengan kata disiplin ini? Ya, jadi tentunya kebanyakan dari kita akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, kemudian ada teratur, kepatuhan, aturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, jadi pelanggaran, hukuman. Nah, padahal sesungguhnya itu adalah hal yang berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi ini adalah pilihan terakhir, dan kalau perlu ini tidak dilakukan. Ya, jadi itu. Nah, disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada individu atau diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa mengharapkan reward atau apresiasi, ataupun bukan karena ancaman atau hukuman. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan,
karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi ada dibahas nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pendidik bertujuan untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan intrinsik atau dari dalam, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dalam tanda kutip dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, nilai kebajikan sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ada beberapa contoh nilai kebajikan dari di sini kami merangkum 6 institusi atau organisasi. Yang pertama adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang sudah kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun instansi yang kedua ada IBO, Primary Youth Program, dengan nilai kebajikan adalah toleransi, rasa hormat, dan seterusnya. Ada keterampilan hidup atau life skill. Kemudian Indonesia Heritage Foundation dengan nilai kebajikannya building moral intelligence dengan nilai kebajikannya, dan yang terakhir adalah the social project atau proyek-proyek nilai kebajikan. Jadi ini apabila kita perhatikan ternyata ada beberapa kesamaan dari nilai-nilai dari dalam institusi yang ditampilkan ini. Nah, nilai-nilai ini nanti yang akan kita bawa ke dalam penyusunan keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah sebenarnya ada teori terkait dengan motivasi dari perilaku manusia. Jadi kalau dibagi secara garis besar itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Tapi di sini dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Artinya, apa yang terjadi bila saya tidak melaksanakannya? Ini termasuk motivasi eksternal atau ekstrinsik. Kemudian yang kedua, ada alasan melakukan suatu tindakan adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, tentunya kita paham bahwa ini juga termasuk dari motivasi eksternal karena mengharapkan imbalan. Nah, yang ketiga, ini yang kita harapkan bersama, bahwa motivasi itu datang dari diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi melakukan untuk diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang kita harapkan, yaitu motivasi internal atau berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah terkait dengan posisi kita sebagai guru, posisi kontrol guru terhadap murid. Di sini dibagi atas 5. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, Bapak Ibu. Kita lihat di posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat adalah teman. Yang kelima adalah manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru yang diutarakan oleh dosen dalam bukunya. Nah, coba kita lihat bersama-sama apa perbedaan antara kelima posisi kontrol ini. Jadi yang pertama adalah penghukum. Ya, jadi kita kalau dipetakan di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada identitas gagal atau kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman. Ya, jadi yang ada 2 di sini, ada 2 posisi, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Bagaimana contoh penghukum? Jadi contoh penghukum itu yang dilakukan oleh guru adalah hanya menghardik, menunjuk-nunjuk
kemudian menyakiti, menyindir. Ini termasuk dalam posisi kontrol penghukum. Nah, untuk yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, misalnya guru berceramah mengatakan bahwa seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa terhadap apa yang kamu lakukan. Inilah contoh-contoh kalimat dari guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi yang ketiga, ini sebenarnya ada identitas berhasil atau sukses, tapi masih lemah Bapak Ibu. Jadi di posisi teman. Nah, di posisi teman ini mereka akan mengharapkan imbalan atau akan bergantung pada kita. Apa contohnya? Misalnya kita membuat alasan-alasan untuk murid kita. Kemudian mengatakan, ayolah lakukan demi Bapak atau lakukan demi Ibu. Ini adalah contoh dalam posisi teman. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, ini lebih menghitung atau mengukur, lebih mengarah ke peraturan. Ya, jadi mengawasi. Jadi ini adalah posisi pemantau. Nah, posisi yang kita bersama-sama harapkan dan dianggap posisi yang paling ideal itu adalah posisi yang ketiga. Nah, ini identitasnya berhasil atau sukses, kemudian kontrolnya dari dalam diri murid sendiri. Jadi posisi itu adalah posisi manajer, di mana posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan menuntun murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan memberikan solusi, tetapi hanya menuntun untuk murid menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ini secara garis besar perbedaan dari kelima posisi kontrol tersebut. Oke, bagi Bapak Ibu sekalian, kita mengikuti mereka. Ya, bagaimana rasanya paha kita, Bapak Ibu? Agak pedis? Ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang menerapkan di kelas. Namun nanti kita lihat apakah yang telah kita lakukan apakah sesuai prosedurnya atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa.
Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Jadi ada tadi dua motivasi, ekstrinsik dan intrinsik. Jadi keyakinan kelas ini diharapkan motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan pemantik. Jadi yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kemudian, mengapa dengan adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena yang kita bahas di sini adalah budaya positif. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya, jadi terkait dengan pembentukan keyakinan kelas, ada beberapa hal. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, nanti kita simulasikan atau nanti kita lihat apa itu kalimat positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Supaya anak-anak gampang mengingat. Kalau banyak kan banyak juga yang kita lupa. Jadi itu harapannya. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Beda dengan peraturan, biasanya kan yang membuat adalah guru. Nah, di sini di keyakinan kelas kita libatkan semua warga kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas ini ditinjau dari waktu ke waktu. Ya, jadi sementara ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Ada 3 tujuan dari kegiatan kita. Yang pertama, peserta dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas atau sekolah. Jadi tadi Bapak itu sekolah mengharapkan kita untuk dari keyakinan kelas menuju ke keyakinan sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam pemecahan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua, peserta dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi sementara kita akan lihat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya, peserta dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah, ya sekolah kita maksudnya. Nah, di sini ada ini tadi sudah. Kita mulai dulu dari nilai kebajikan karena keyakinan kelas ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang dibahas tadi oleh Pak Sahat sebelumnya. Jadi ada 6 tadi institusi, kami sudah rangkum. Jadi kurang lebih seperti ini nilai-nilai kebajikannya berupa 1 kata, antusias, dorong royong dan sebagainya. Inilah nanti keyakinan kelasnya nanti menuju, kita arahkan menuju ke sini, ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, misalnya, jadi ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Jadi misalnya kalau kita mau ubah menjadi kebajikan, ini misalnya kembalikan barang ke tempatnya, bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa menghormati orang lain, bisa juga komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Jadi peraturan-peraturan ini kita bawa ke nilai kebajikan yang tadi yang saya
Kemudian dilarang menggunakan narkoba bisa untuk kesehatan. Kemudian bergantian menunggu giliran bisa menghormati orang lain atau berempati. Dilarang merokok bisa menghormati orang lain, bisa juga kesehatan mungkin. Kemudian gunakan masker, keamanan. Berjalan di kelas dan koridor itu misalnya nilai kebajikannya adalah keselamatan. Inilah contoh-contoh perubahan dari peraturan menjadi nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, ada 6 prosedur penyusunan keyakinan kelas. Walaupun Bapak Ibu sudah banyak yang membuat. Ya, coba kita lihat yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Apa caranya? Yang pertama, persilahkan warga kelas atau sekolah, murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi awalnya itu dari peraturan. Misalnya tadi tidak boleh misalnya membawa sampah dan seterusnya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari murid tersebut di papan tulis atau di kertas besar atau kertas poster, di mana semua anggota kelas dan warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi masing-masing murid dipersilakan untuk memikirkan kira-kira apa peraturan yang akan diberlakukan di kelas. Kemudian yang kedua, ini contohnya, misalnya ada dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas, kemudian dilarang membuat coretan di dinding ataupun di meja. Ini contoh peraturan yang dimunculkan oleh murid. Kemudian setelah itu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Ini kan masih dilarang hal wajib. Nah itu maksudnya kita buat ke dalam kalimat positif. Kalimat negatifnya tadi dilarang membuat kegaduhan. Nah di langkah kedua ini kita membuatnya menjadi kalimat positif. Misalnya menjaga ketertiban di dalam kelas, dari dilarang membuat kegaduhan menjadi menjaga ketertiban dalam kelas. Itu langkah kedua, merubah kalimat-kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Kemudian langkah ketiga, menyaringkan itu sari, dari kata sari yang kita ambil sarinya menjadi nilai kebajikan. Itu tadi yang langkah kedua, kita cari nilai kebajikannya yang ada di tabel-tabel tadi. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang ditulis misalnya tadi menjaga ketertiban, nilai kebajikannya apa. Ya contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, di bawah satu payung, maksudnya bisa dijadikan satu nilai kebajikan walaupun ada 3 tadi. Berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, menjadi saling menghormati. Itu disatukan, jadi ada 3, nanti bisa kebajikannya cuma 1, saling menghormati atau hormat. Jadi lebih sederhana. Kemudian keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Jadi itu langkah ketiga. Yang pertama tadi peraturan, kemudian yang kedua mengubah peraturan menjadi kalimat positif, kemudian yang ketiga menyaringkan istilahnya disaring menjadi lebih sederhana. Sebenarnya sampai di sini sudah jadi keyakinan kelasnya. Tapi ada apa artinya keyakinan kelas kalau murid tidak paham. Jadi ada sebaiknya kita lakukan langkah berikutnya. Jadi ini contoh beberapa keyakinan kelas ini untuk SD. Kalau SD mungkin memang harus spesifik karena SD. Nah, kalau SMP, SMA ini contohnya, saya hormat. SMP, SMA kan sudah mulai paham. Jadi saya hormat. Kami ini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau di kelasnya Pak Profesor ya, model keyakinan kelasnya ini yang begini atau yang ini ya ada di kelas 11/4. Jadi sepertinya ini mungkin cocok untuk SMP atau SMA. Ini
kalau di modul ini contoh untuk kelas 7. Ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, walaupun sudah jadi, masih ada langkah yang perlu kita lakukan. Langkah keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas. Ya, misalnya dalam satu minggu itu, di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan, atau mungkin disesuaikan ya Bapak Ibu dengan waktunya. Kegiatan yang bisa dilakukan yang pertama, ada namanya kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Ya, contoh di kelasnya anggaplah keyakinan kelasnya sudah terbentuk, kita mau memperdalam, kita bisa ada namanya kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ada dua tabel yang bisa digunakan, ada tabel T, nanti kita lihat contohnya, ada juga tabel Y. Ya, kita lihat dulu tabel T-nya bagaimana. Ya, misalnya tadi saya ambil yang SMP tadi, keyakinan kelasnya seperti ini. Nah, murid tadi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kita suruh buat huruf T seperti ini. Misalnya untuk nilai kebajikan yang pertama, hormat. Mereka berdiskusi kira-kira hormat itu yang tampak seperti apa di kelas. Nah, inilah hasil, misalnya contoh hasil diskusi. Datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru, kemudian mengembalikan barang teman. Di sebelah kanan ini kan kebalikannya, apa yang tidak seharusnya dilakukan, apa yang tidak tampak, sering hadir terlambat, tidak adil terhadap teman, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Nah, itu contoh, ini namanya tabel T. Ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu buat lagi untuk yang kedua, bekerja. Jadi misalnya untuk bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Tidak tampak itu kebalikannya. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ke yang berikutnya, diterima dan sedikit. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk tabel T. Jadi anak-anak tahu, oh untuk hormat itu, oh ini contoh-contohnya. Ya. Selanjutnya tabel Y. Tabel Y itu nanti ada 3 seperti ini. Sama tadi, tapi di sini ada terdengar. Terdengar itu apa yang diucapkan siswa. Satu orang berbicara, maksudnya satu-satu memberikan kesempatan kepada orang lain. Kemudian terdengar, yuk saya bantu dengan bantuan. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah bersama. Jadi ini terdengar, jadi berbicara, murid berbicara seperti ini. Kemudian terlihat itu kegiatannya, berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang beberapa orang lain hanya dengan isimnya, dan seterusnya. Ini untuk ini keyakinan kelasnya ini. Kemudian perilakunya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi di sini ini mungkin langkah terakhir. Nanti di sini diuraikan tugas saya, tugas kamu. Tugas saya itu gurunya, tugas kamu itu tugas muridnya. Nah, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab masing-masing. Ya, jadi apa yang dilakukan di sini? Yang pertama membuat 4 kotak. Kemudian masing-masing kotak diisi judul. Yang pertama guru tugasnya, kotak pertama. Kemudian yang kedua murid tugasnya apa. Kemudian yang ketiga guru tugasnya bukan titik-titik. Kemudian yang keempat murid tugasnya bukan ini. Tugas dengan bukan tugas. Jadi ada 4. Guru bertukar pendapat dengan 2 cara. Yang pertama
mengajak murid berpendapat secara individu atau membagi menjadi kelompok. Ya, hasil curah pendapat tadi disajikan dalam tabel. Ini contohnya. Jadi guru tugas yang mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas dan sebagainya. Ini tugasnya murid, tugasnya bukan tugasnya guru, bukan tugasnya murid. Ya, kemudian keyakinan kelas hendaknya ditinjau dari waktu ke waktu, jadi tidak permanen, bisa ditinjau sewaktu-waktu. Baik, saya kira untuk keyakinan kelas seperti itu gambarannya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan simulasi, menyusun atau melakukan angka-angka tadi yang 5. Kalau yang ke-6 kan tinggal meninjau ulang. Tapi terlebih dahulu saya mau bagi Bapak Ibu menjadi 5 kelompok menggunakan hitungan 1 sampai 5. Tadi dengar 1, 1. Ya, 1 mungkin di sini sama Bung Dirman. Yang hitungan 1 tadi, nomor 1 di sini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya, nomor 4 tadi di sini. Kita akan mencoba melakukan simulasi menyusun keyakinan kelas sesuai tadi dengan langkah-langkah. Nomor 16. Ya, tidak mesti dilarang, ya, tidak mesti. Yang jelas ya, sesuaikan saya dengan peraturan-peraturan yang sering kita jumpai di kelas. Boleh misalnya harus begini, harus begitu. Tidak mesti dilarang. Ya, jadi jangan lama-lama ya Bapak Ibu, karena masih ada seri berikutnya. Ya, jadi saya kira ini bukan hal yang sulit karena ini sering kita jumpai di kelas. Ya, jadi bagian pertama itu fokusnya di peraturan. 5 peraturan.
adalah mengubah peraturan yang ada di bagian pertama menjadi kalimat positif.
mencoba mempersentuhkan apa yang sudah kami susun, yaitu dari peraturan kelas. Yang pertama, dilarang datang terlambat. 2. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas. Yang keempat, dilarang meninggalkan kelas saat pembelajaran tanpa izin guru. Yang kelima, dilarang memulai dan mengakhiri pembelajaran sebelum berdoa. Dan dari peraturan kelas di sini kami munculkan keyakinan kelas. Dari dilarang datang terlambat memunculkan datang tepat waktu. Yang kedua, dilarang membuang sampah di sembarang tempat memunculkan keyakinan menjaga kebersihan kelas. Dan yang ketiga, dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas memunculkan keyakinan kelas saling menghormati. Yang keempat, dilarang meninggalkan kelas saat pembelajaran tanpa izin guru dan memunculkan keyakinan kelas disiplin dan bertanggung jawab. Yang kelima, dilarang memulai dan mengakhiri pembelajaran sebelum berdoa. Kami munculkan dalam keyakinan kelas yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas. Yang kami pilih di sini adalah kebersihan, ya. Nah, dari kebersihan kita munculkan dari terlihat membuang sampah pada tempatnya, yang terdengar ayo kita buang sampah, dan berperilaku memungut sampah. Untuk tugas guru memberi contoh, tugas murid menjalankan keyakinan kelas. Guru tugasnya bukan memaksa siswa. Murid tugasnya bukan mengeluh. Ya. Nah, itulah keyakinan kelas dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, aplaus dulu untuk kelompok yang sudah bertugas hari ini dari kelompoknya Ibu Ral. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Pertama, kita ke peraturan. Di sini di peraturan ada 5 peraturan yang kami sepakati. Pertama, dilarang datang terlambat. Yang kedua, dilarang mencoret-coret tembok dan meja. Yang kedua, dilarang makan saat PDM. Yang keempat, tidak boleh membuat kegaduhan di kelas. Yang kelima, jangan menggunakan HP tanpa izin guru. Dari peraturan tadi ini dibuatkan kalimat positifnya menjadi: pertama, datanglah tepat waktu. Kemudian yang kedua, jaga kebersihan tembok dan meja. Yang ketiga, makan pada saat jam istirahat. Yang keempat, menjaga ketertiban kelas. Dan yang kelima, menggunakan HP pada saat diizinkan. Kemudian nilai kebijakannya. Nilai kebijakan pertama, disiplin dan rajin. Kemudian kebijakan yang kedua, kebersihan. Kemudian yang ketiga, rasa hormat dan menghargai. Yang keempat, kedamaian. Dan yang kelima, kontrol diri. Dari nilai kebijakan ini dibuat tabel T. Kami ambil contoh di sini kebersihan, disiplin, ya, menghormat, saling hormat. Kemudian kami ini contohnya mengucapkan salam ketika bertemu guru. Ini bentuk aplikasi dari rasa hormat. Ada di aplikasinya mengucapkan salam pada saat bertemu dengan gurunya. Kemudian dari pihak siswa atau murid, cuek ketika bertemu dengan guru. Kembalikan tadi dari hormat, cuek atau acuh saja ketika bertemu dengan gurunya. Kemudian guru tugasnya
berarti guru mengarahkan, tugasnya guru mengarahkan. Kemudian murid tugasnya menjalankan. Kemudian berikutnya guru tugasnya bukan, salah satunya menghardik. Kemudian murid tugasnya bukan mengeluh. Ya, demikianlah yang sempat kami paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kasus 1, jadi untuk pertanyaan pertama dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Jadi tadi yang sudah dijelaskan, jadi ada segitiga restitusi ini, dan saya pikir kami berpikir semua langkah-langkah ketiga restitusi sudah dijalankan. Ini dibuktikan dengan beberapa kalimat yang diucapkan oleh Ibu Eni. Jadi yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini menstabilkan identitas, ada kalimatnya yang mengatakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Jadi itu kami anggap sebagai bagian daripada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ada kalimat di sini yang menyatakan bahwa Ibu Santi menanggapi bahwa itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Jadi kami anggap itu adalah sebuah bentuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, apa mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat itu kepada Ibu Santi. Jadi itu bagian daripada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang berikutnya adalah apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Jadi kami anggap itu adalah bagian daripada menanyakan keyakinan. Kemudian yang berikutnya adalah, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat, langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Kami anggap sudah sesuai, karena Vivi dan Natali ini kasusnya kan dia tidak menghormati Ibu Eni sebagai guru pengganti, tetapi dia berusaha untuk untuk ada usaha atau effort yang dilakukan supaya tugas-tugasnya itu bisa tetap dikumpulkan, walaupun Ibu Eni ini hanya sebatas sebagai guru pengganti, misalnya mengirimkan tugas melalui email dan yang lain. Kemudian dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Kami anggap ini adalah posisi sebagai teman, karena di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa seolah-olah mereka ini adalah bukan hanya sebatas guru, tapi Bu Eni ini menganggap siswanya sebagai seorang murid. Ayolah tugasnya dikerjakan. Kemudian yang kedua, tolong bantu ibu ya. Jadi kami anggap dua kalimat itu mewakili pertanyaan-pertanyaan tentang guru sebagai teman. Kemudian yang berikutnya adalah, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Menurut saya, langkah Ibu Santi sebenarnya sudah tepat. Dia tidak mau kelasnya kosong, sehingga dia mencari pengganti Ibu Eni. Walaupun sebenarnya Ibu Santi ini harus tetap melapor kepada kepala sekolahnya. Kenapa? Karena supaya tetap ada pengontrolan dari pihak sekolah, dalam hal ini adalah atasan, dan atasan juga tahu apa yang terjadi di dalam kelasnya ketika misalnya ada laporan-laporan yang terjadi. Misalnya tadi ada Natali dan Vivi tidak menghormati gurunya, sehingga mungkin ketika nanti posisinya Bu Santi tidak ada, dia bisa mengambil alih, misalnya kalau memang kepala sekolah atasannya mengetahui, sehingga walaupun ada penggantinya Bu Eni, dia harus tetap melapor kepada atasan. Tapi saya pikir langkahnya cukup bagus daripada harus meninggalkan kelas yang kosong. Terima kasih.